Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qatafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu di tempat yang paling diberkahi di dunia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu yang berkaitan dengan Asmaul Husna atau Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan pembahasan yang sangat penting. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa materi kita adalah taksil dan tashil. Taksil artinya adalah pendasaran, memberikan dasar-dasar, pondasi-pondasi di dalam bidang ilmu yang kita pelajari. Tashil artinya adalah kemudahan, memudahkan. Jadi setiap kita akan mempelajari tentang satu bidang ilmu, kita akan mempelajari terlebih dahulu beberapa pembahasan-pembahasan penting yang perlu untuk diketahui sebelum seseorang masuk ke dalam materi yang akan kita bahas nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai pembahasan kita dengan muqaddimah. Kita akan awali pembahasan kita dengan muqaddimah terlebih dahulu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah urgensi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Urgensi dari mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa pentingnya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah lebih utama kita mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari tentang tata cara muamalah dan yang lain sebagainya? Jawabannya, semua pembahasan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak lebih utama daripada membahas tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa urgensinya? Yang pertama adalah bahwa mengenal nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya merupakan bagian dari realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa seseorang untuk selamat di dalam kehidupan dunia dan juga selamat di dalam kehidupan akhirat, dia harus memenuhi 6 rukun iman. Rukun iman yang paling utama
yang paling tinggi, yang paling agung, yang menjadi kunci serta puncak dari 6 rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara syarat agar keimanan seseorang kepada Allah menjadi keimanan yang sah adalah mengimani tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka tidak akan terrealisasi keimanan kepada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah dengan sempurna, melainkan dengan mempelajari apa saja nama-nama Allah dan juga apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, urgensi dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan puncak atau merupakan pondasi dari semua ilmu. Merupakan pondasi dari semua ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, beliau mengatakan ihsa'ul asma'il husna wal ilmu biha aslun lil ilmi bikulli ma'lum. Kata beliau, mengihsa, menghitung, memahami, menerapkan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang indah, yang baik, yang bagus, wal ilm biha, dan juga memahaminya, mengilmuinya adalah aslun lil ilmi bikulli ma'lum, merupakan pondasi dari semua ilmu, semua bidang ilmu syariat Islam. Ya. Jadi mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu menjadi pondasi. Kita tahu kalau apabila bangunan itu tidak kuat pondasinya, maka semuanya akan roboh. Orang apabila dia mengetahui tentang sholat, mengetahui tentang zakat, mengetahui kewajiban ikhlas, mengetahui kewajiban takwa, tapi dia tidak mengenal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, sami'un alim, tidak mengetahui itu semua, maka bisa jadi pengetahuan dia tentang syariat tertolak. Artinya bisa jadi dia tidak mengamalkan perkara-perkara ibadah-ibadah, hukum-hukum yang telah dia pelajari, dia tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya lantaran tidak ada pondasi di dalam pengetahuan tersebut. Dan ini sangat banyak sekali, contohnya kita saja. Kita sudah mengetahui hal-hal yang wajib dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dalam kondisi bersendiri, dalam kondisi kita tidak bersama orang lain, kita berani untuk meninggalkan larangan atau kita berani untuk mengerjakan keharaman. Kenapa itu muncul? Karena kita kurang mendalami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Apabila kita mengetahui bahwa Allah Sami', Allah adalah zat yang maha mendengar. Kemudian Allah adalah Qadir, zat yang maha mampu, memiliki kudrah. Allah Subhanahu wa taala Basir, zat yang maha melihat. Maka akan mudah bagi kita untuk mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan meskipun kita sedang bersendirian. Kenapa? Karena ada pondasi dasarnya. Kita tahu bahwa Allah maha mendengar, kita tahu bahwa Allah maha melihat, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tidak akan pernah menzalimi. Semua kemaksiatan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pengetahuan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita akan menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah aslun lil ilmi bi kulli ma'lum. Mengenal nama-nama Allah, makna-maknanya merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, ya, semua ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara urgensi kenapa kita penting untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah karena mengenal nama-nama, mengenal Allah taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya merupakan bagian dari dakwah para nabi alaihimussalam, merupakan bagian dari dakwah para nabi. Contoh misalnya tatkala kita melihat doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tatkala Nabi Ibrahim berdoa, beliau mengatakan Rabbi, ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ahu minni, ya, sesungguhnya wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu, yaitu para patung, adlalna katsiran minan nas, banyak menyesatkan umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa dengan menyebutkan salah satu di antara sifat Allah, yaitu rububiyah. Ya, menyebutkan salah satu sifat Allah, yaitu rububiyah. Jadi ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasanya mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari dakwah para nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma'rifatuhu ghayatul ma'arifi wa ibadatuhu asyraful maqasidi wal wusulu ilaihi ghayatul matalibi bal hadha khulasatud da'watin nabawiyyah wa zubdatur risalah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak dari pengetahuan, ya, merupakan puncak dari pengetahuan. Wa ibadatuhu asyraful maqasid, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan yang paling mulia. Wal wusulu ilaihi ghayatul matalib, dan juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, itu merupakan puncak dari pencarian seorang hamba. Bal hadza khulasatud da'watin nabawiyyah, bahkan ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah, kemudian sampai kepada Allah, masuk ke dalam surga, merupakan ringkasan dari dakwah para nabi dan inti dari risalah mereka, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa mengenal Asmaul Husna itu merupakan bagian dari dakwahnya para nabi dan juga rasul, ya, merupakan bagian dari dakwahnya para nabi dan juga rasul. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad saja mengenal Asmaul Husna, akan tetapi bagian dari dakwah semua para nabi dan juga para rasul. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Keutamaan mengenal nama-nama dan
sifat-sifat Allah Ta'ala. Keutamaan dari mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang dia mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, akan menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah, maka kita akan semakin apa? Semakin dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dekat dengan ilmunya Allah, dekat dengan pengetahuannya Allah, dekat dengan pendengarannya Allah, dekat dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengetahui hal tersebut. Nah, jadi ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi salah satu di antara keutamaan bagi orang yang mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti apabila seseorang memperhatikan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh terdahulu. Salah satu sebab kenapa mereka benar-benar bisa menyelami makna-makna dari syariat Allah dalam mengerjakan ibadah, baik itu salat ataupun puasa, bahkan wudu sekalipun, ini menjadi salah satu di antara pengingat bagi kita bahwa salah satu sebab kenapa mereka bisa demikian adalah lantaran dalamnya pengetahuan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu perkara, salah satu jalur untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, alangkah banyak di antara kita yang lebih mementingkan perkara-perkara yang lain ketimbang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan apabila apabila disodori materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mungkin terkesan kita lebih mementingkan materi-materi yang lain yang berkaitan dengan fikih misalnya, yang berkaitan dengan parenting, yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang berkaitan dengan fikih pernikahan dan sebagainya. Padahal yang menjadi titik utama itu adalah ini. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah menjadi salah satu sebab baiknya hubungan di dalam rumah tangga. Jadi masing-masing suami dan istri yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini tidak bisa disepelekan. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka akan semakin dekat. Jadi sebagian orang itu membuat semacam pendekatan, membuat segitiga, ya, membuat segitiga. Ini adalah suami, ini adalah istri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya di atas. Ya, semakin seorang suami itu mendekat kepada Allah dan istri mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya akan semakin dekat. Ya, keduanya akan semakin dekat. Sedangkan sebaliknya, apabila masing-masing suami dan istri menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami menjauh dari Allah, istri menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jarak antar keduanya pun juga akan semakin jauh. Jadi salah satu di antara pintu atau cara untuk mengatasi berbagai macam problem kehidupan di dalam rumah tangga itu adalah dengan masing-masing suami dan istri mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mengetahui bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui, ya, zat yang maha mengawasi setiap perbuatan hamba. Maka tidak akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh antara suami dengan istri. Ya, tidak ada hal yang aneh antara suami dengan istri. Tapi kalau salah satu menjauh misalnya, sang suami
berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut kajian, baca Quran, menghadiri majelis ilmu, berusaha menghafalkan Quran, mengisi hari-harinya dengan ibadah dan yang lain sebagainya. Sedangkan sang istri menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu atau tidak, Pak? Hah? Tidak akan pernah ketemu, ya, dan tidak akan pernah dekat. Jadi, kekompakan di dalam kehidupan rumah tangga, apabila yang satu dekat dengan Allah, yang satu jauh dari Allah, itu pun juga akan menjadi sumber dari berbagai macam problem di dalam kehidupan rumah tangga. Makanya ini salah satu di antara bentuk pendekatan. Apabila seseorang masing-masing suami dengan istri dekat dengan Allah, maka ini menjadi sebab. Keliru apabila seseorang itu hanya membatasi baiknya hubungan antara suami dan istri dengan memperbaiki komunikasi saja. Ini keliru, Pak. Ini apa? Ini keliru. Pokoknya kalau suami istri komunikasinya baik, rumah tangganya baik, tidak. Selama seseorang itu baik kepada Allah, mengenal syariat Allah, mengenal nama-nama Allah, semuanya itu akan baik. Komunikasinya baik, muamalahnya baik, dan yang lain sebagainya pun juga akan baik. Tidak sedikit, Pak, suami istri yang tidak ada komunikasi yang buruk, tapi ternyata harus kandas bahtera rumah tangganya dengan ombak badai perceraian, ya, badai perceraian. Padahal tidak ada komunikasi yang buruk, dua-duanya baik, dua-duanya tidak ada masalah, semuanya terjalin, rumah tangganya lancar, tapi ternyata harus kandas, ya, menabrak gunung es, ya, perceraian. Jadi ini menjadi poin utama, Pak. Akan menjadikan seseorang itu dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan seseorang akan memperoleh kecintaan dari Allah Ta'ala, ya, akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi inti itu bukan kamu mencintai siapa, tapi yang menjadi inti itu adalah kamu yang dicintai. Kalau kamu mencintai tapi kamu tidak dicintai sama yang kamu cintai, apa yang terjadi? Bertepuk sebelah kaki, ya, bertepuk sebelah kaki. Jadi tidak akan pernah ketemu. Tatkala seseorang mencintai Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mencintainya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ala sariyah untuk menjadi pemimpin satu sariyah, satu pasukan utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sholat pasti dia menutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap sholat pasti menutup dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Ada dua makna kata para ulama. Makna yang pertama, setiap rakaat membaca ayat terus ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Jadi setiap rakaat pertama misalnya dia baca surat Al-Alaq. Setelah Al-Alaq dia baca dulu surat Al-Ikhlas, baru kemudian ruku. Nanti rakaat yang kedua dia baca surat Ad-Duha atau Asy-Syams. Setelah Asy-Syams sebelum ruku dia baca Al-Ikhlas terlebih dahulu. Dan begitu seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau dia sholat, rakaat yang pertama suratnya beda-beda, tapi rakaat yang kedua pasti dia membaca surat Al-Ikhlas. Pasti dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tatkala mereka pulang, kemudian mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pulang, pasukannya, prajuritnya ngadu kepada Nabi, wahai Nabi, kita punya pemimpin, punya panglima, kalau mengimami kami sholat, biasanya beliau bacanya seperti ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
para sahabat untuk tanya kepada laki-laki tersebut untuk tabayun. Kenapa jenengan itu kalau sholat pasti baca surat Al-Ikhlas? Tatkala ditanya, kata laki-laki tersebut, saya suka dengan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Nah, ini bukan suatu yang remeh, Pak. Apabila Nabi sudah menginformasikan kepada seseorang bahwasanya Allah mencintainya, ini adalah salah satu di antara bentuk apa, Pak? Rekomendasi. Ya, salah satu di antara bentuk rekomendasi. Maka ini menjadi poinnya, Pak. Sudah tidak apa-apa kita tidak dicintai oleh banyak manusia, tapi kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah tidak dicintai oleh manusia, tidak dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemana-mana kita mengaku cinta kepada manusia, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang bilang saya adalah keluarga dekatnya Laila. Saya punya hubungan spesial sama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Tapi kata Laila, kamu siapa? Ya. Kamu apa? Kamu siapa? Nah, sakit atau tidak, Pak? Sakit, ya, sakit. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, orang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan kuat dalam tawakal. Kuat dalam tawakal kepada Allah. Taib. Orang kalau dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, adalah zat yang raja. Biyadihil mulk, di tangannya Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kerajaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Tatkala orang sudah mengetahui itu semua, apakah dia akan putus asa terhadap rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia akan khawatir terhadap rizkinya esok hari? Tentunya tidak. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan at-tawakkulu min a'ammil maqamati ta'alluqan bil asma'il husna. Sesungguhnya tawakal, ibadah tawakal kepada Allah, berserah diri, pasrah kepada Allah, min a'ammil maqamati ta'alluqan bil asma'il husna. Termasuk di antara maqamat. Maqamat itu artinya adalah base camp yang paling luas yang berkaitan dengan al-asmaul husna. Jadi seseorang itu dalam berjalan kepada Allah itu ada namanya maqamat. Maqamat itu kalau kita mau naik gunung, Pak, biasanya dari dasar, dari paling bawah nanti akan sampai ke apa namanya? Base camp, bukan base camp, itu apa namanya? Pos, ya. Pos pertama, pos kedua, pos ketiga, sampai ujung sudah ngempos, ya, nafasnya. Baik, jadi orang itu kalau mau naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ada maqamat, akan ada tingkatan-tingkatan yang biasanya diistilahkan oleh para ulama maqamat atau manazil, tempat-tempat istirahat, pos-pos peristirahatan. Jadi kalau dia mau menuju Allah itu harus ada maqam, harus ada tingkatan. Nah, pos itu, Pak, ada yang kecil, ada yang besar, base camp, ya pokoknya itulah ya tempat istirahat. Ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang besar dan sebagainya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya tawakal itu kan salah satu pos menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menuju Allah harus ada tawakal, harus ada tafakkur, harus ada taubat. Itu kan pos itu semuanya harus dilewati oleh seseorang. Yang paling luas berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari semua pos-pos menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Ya, adalah tawakal. Beliau mengatakan, fa inna lahu ta'alluqan khassan bi'ammati asma'il af'al. Sesungguhnya tawakal itu memiliki keterkaitan khusus dengan mayoritas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'is sifat, nama-nama perbuatan dan nama-nama sifat. Wa kullama kana billahi a'rafa
kana tawakkuluhu alaihi aqwa. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan semakin seseorang itu mengenal Allah, maka tawakalnya kepada Allah akan semakin kuat. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Pemahaman kebalikannya. Apabila orang itu kurang di dalam mengenal Allah, maka akan kurang di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi kita sebutkan, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, seseorang yang mengenal nama-nama Allah akan kuat di dalam rasa qanaahnya, akan kuat di dalam rasa tawakalnya, akan kuat di dalam kembalinya kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rumah tangga pasti akan diuji, baik itu dalam urusan ekonomi atau yang lain sebagainya. Selama orang itu kuat dalam tawakalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong atasnya. Nah, ini adalah poin yang pertama, yaitu poin yang kedua, yaitu keutamaan mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah perbedaan antara nama dan juga sifat. Perbedaan antara nama dan sifat. Kan kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Apa bedanya antara nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Baik. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan kepada zat. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua hal. Yang pertama kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menunjukkan kepada sifat. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan kepada makna yang melekat pada zat. Makna yang melekat pada zat. Ini beda antara nama dengan sifat. Kalau sifat menunjukkan berapa? Dua. Adapun zat menunjukkan satu. Sifat menunjukkan satu, nama menunjukkan dua. Baik. Bagaimana cara memahaminya? Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir. Al-Qadir ini nama, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir itu menunjukkan dua. Yang pertama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya nama menunjukkan bahwa adanya zat. Adanya nama menunjukkan adanya zat. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat.
Kemudian yang kedua, kenapa? Karena kalau sesuatu tidak memiliki zat, maka tidak akan memiliki nama. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada zatnya, maka tidak akan memiliki nama. Kursi. Tatkala Anda menyebutkan kursi, maka lafadz kursi menunjukkan ada zat. Zat yang kemudian kita kenal dengan nama apa? Nama kursi. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada kursi, maka tidak akan ada nama kursi. Kemudian yang kedua, menunjukkan sifat. Apa sifat yang muncul dari nama Al-Qadir? Yaitu sifat qudrah, mampu. Al-Qadir adalah zat yang memiliki kemampuan. Zat yang memiliki kemampuan. Jadi ini adalah nama contoh penerapan bedanya antara nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Jadi Al-Qadir menunjukkan dua, menunjukkan zat, menunjukkan qudrah. Ini beda dengan manusia. Manusia kalau ada nama misalnya Darmawan ini kan pengennya orang tuanya anaknya apa? Jadi orang yang dermawan, kan begitu. Kalau ada nama Dermawan, ini hanya menunjukkan apa, Pak? Hanya menunjukkan zat, menunjukkan ada orang namanya Darmawan. Apakah sifatnya pasti dermawan? Belum tentu, bukan tidak ya. Belum tentu. Namanya siapa? Dermawan. Allah. Jangan gitulah, Pak. Terus ada orang namanya Soleh. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan zat. Bahwa memang ada sesuatu yang memiliki fisik. Ada fisik yang ada zat yang disebut dengan soleh. Apakah orangnya pasti soleh? Belum tentu. Bukan tidak ya. Belum tentu. Nah, ini bedanya antara nama Allah dengan nama kita ya. Kalau nama kita itu masuk ke dalam kategori pengharapan. Jadi orang kalau mengasih nama Dermawan, harapannya anaknya dermawan. Kalau dikasih nama Soleh, harapannya anaknya soleh, gitu ya. Baik, ini adalah beda antara nama dengan sifat. Baik, Allah Subhanahu wa taala dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir. Nama Al-Qadir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, ada zatnya, dan kemudian memiliki qudrah, memiliki sifat. Jadi setiap nama Allah pasti menunjukkan kepada sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti menunjukkan sifat. Baik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang kedua, kata para ulama, setiap nama Allah pasti mengandung sifat dan tidak sebaliknya. Apa maksud tidak sebaliknya? Yaitu tidak semua sifat muncul darinya nama. Muncul darinya nama. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat dan tidak sebaliknya. Maksudnya
tidak semua sifat muncul darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala punya tadi ya, setiap nama Allah pasti punya sifat. Jadi kalau Allah punya nama Al-Basir, berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Basar. Zat yang maha melihat, berarti Allah punya sifat melihat. As-Sami', zat yang maha mendengar, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Sam'u, yaitu mendengar. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadib. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat membenci. Al-karih, al-karahah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin kariha Allahu in bi'athahum." Allah mengatakan walakin kariha, Allah membenci. Apakah Allah Subhanahu wa taala? Ini kan Allah membenci, berarti Allah memiliki sifat benci. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci. Apakah dari nama kariha, kemudian apakah dari sifat kariha akhirnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karih? Jawabannya tidak. Allah tidak memiliki nama Al-Karih, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Karahah. Allah Subhanahu wa taala membenci. Taib. Ini adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin atau radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Radiyallahu 'anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha. Allah memiliki sifat ridha. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Radhi? Tentu tidak. Jadi setiap sifat Allah tidak mesti memunculkan nama, tapi setiap nama Allah pasti memunculkan sifat. Berarti lebih banyak mana antara nama dengan sifat? Lebih banyak sih sifat, karena kalau nama pasti mengandung sifat. Kalau yang kita tahu ada 99 nama, berarti sudah pasti ada 99 sifat. Kemudian ada sifat yang tidak muncul darinya nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat banyak, menunjukkan bahwa jumlah sifat Allah lebih banyak daripada jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'd. Taib. Kemudian yang berikutnya di antara perbedaan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah boleh untuk didoai. Maksudnya gimana, Pak? Ini bahasa Indonesia yang kurang baku ya, Pak. Dijadikan objek doa. Itulah, dijadikan objek doa. Objek utama. Sedangkan sedangkan sifat Allah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi orang boleh mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Aziz. Kan begitu, Pak? Nah, setiap tadi kaidahnya mengatakan apa? Bahwa setiap nama Allah itu sudah pasti mengandung sifat. Berarti Rahman mengandung sifat apa? Rahmah. Mengandung sifat rahmah. Ghafur mengandung sifat maghfirah, ampunan. Aziz mengandung sifat izzah, kemuliaan dan keagungan. Orang boleh mengatakan ya Rahman, ya Ghafur, ya Aziz, tapi bolehkah dia mengatakan ya Rahmah, ya Maghfirah, ya Izzah? Jawabannya tidak diperbolehkan. Adapun apabila dia menjadikan objek utama yang dimohon itu adalah nama Allah, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, ini hukumnya adalah diperbolehkan. Adapun tawassul ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, catatan ya. Boleh tawassul dengan sifat Allah Ta'ala. Ya, seseorang boleh bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu, ya Hayyu artinya wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, zat yang maha qayyum, yang maha menjadi penegak atas semua langit dan juga bumi. Ya, yang kemudian orang Jawa akhirnya karena nggak bisa ngomong Arab jadinya apa, Pak? Ya kayuku, ya kayumu, ya. Taib, ya kayuku, ya kayumu. Padahal yang benar adalah ya Hayyu, ya Qayyum. Ya, kalau sudah Indonesia itu ada apa? Jawa ya, udah beda. Ya, sama seperti Pak Mudin, ya. Tahu Mudin itu apa itu, Pak? Mudin. Kan kita kan sering dengar istilah Pak Mudin ya. Mudin itu aslinya adalah Imamuddin. Imamuddin.
Sampean tekok kiai ini Pak Mudin ini ngerti iki lho, Pak. Imamuddin. Akhirnya kalau orang Jawa ya wis Mudin gitu aja, ya. Ini adalah aslinya. Orang asal iki, Pak. Tenanan yang singki. Baik. Ya kayuku, ya kayumu ya Pak. Subhanallah. Birahmatika. Nah ini poinnya. Birahmatika astaghith. Rahmah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tadi yang mana? Hayyu dan Qayyum. Tapi tawassulnya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seseorang itu bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh bersumpah dengan sifat Allah Ta'ala. Boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzatillah misalnya. Wa izzatillah. Dan aku bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa izzatillah, bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seseorang bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana boleh juga bersumpah dengan nama Allah. Boleh bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh juga seseorang bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an asnaita bihi ala nafsi. Nah, baik. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perbedaan antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sedikit perbedaan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Jadi kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ini nama yang paling tinggi. Namanya kan banyak. Ada Al-Ghafur. Al-Ghafur. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Razzaq. Kemudian apa lagi? Al-Khaliq. Al-Fatir. Al-Qadir, dan yang lain sebagainya. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kan tadi semuanya namanya apa, Pak? Nama. Semua nama Allah itu menunjukkan kepada satu zat. Menunjukkan zatnya satu. Namanya namanya banyak. Jadi Ghafur, zat menunjukkan zat. Rahim menunjukkan zat. Rahman menunjukkan zat. Razzaq menunjukkan zat. Khaliq menunjukkan zat. Fatir zat. Qadir zat. Jadi namanya beda-beda tapi zatnya satu. Nah, adapun sifat namanya beda-beda, sifatnya pun juga beda-beda. Ghafur menunjukkan sifat maghfirah, yaitu ampunan. Rahman dan Rahim menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang. Razzaq menunjukkan sifat rizq, memberikan rizki. Khaliq menunjukkan sifat khalq, yaitu menciptakan. Fatir juga sama, menciptakan. Qadir memiliki sifat qudrah. Jadi nama Allah beda-beda, zatnya satu, tapi sifatnya pun juga apa? Sifatnya beda-beda sesuai dengan masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam
bisawab. Baik. Kaidah-kaidahnya belum selesai ma'asyiral muslimin. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa kaidah penting tentang nama-nama dan nama-nama Allah ya, karena kita bahas nama-nama Allah. Kaidah-kaidah yang penting sebelum kita masuk ke dalam Asmaul Husna biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan jamaah? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.